Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi. Tumawsun ila Sayyidah Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa Sayyidah Zainab, wa Sayyidah Ummi Kulsum, wa Sayyidah Ruqayyah, wa Sayyidina Qasim, wa Sayyidina Abdullah, wa Sayyidina Ibrahim bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ila jami'il awliya wa syuhada wa sholihin, khususan ila Syekh Muhammad bin Al-Suja wa Al-Imam An-Nawawi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Mari kita awali dengan doa yang diajarkan Syekh Nawawi Banten. Doa ini dianjurkan dibaca sebelum sholat subuh atau sebelum qomat subuh, ya, karena tadi belum baca bareng-bareng, kita qadha bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Yang kedua kita baca ayat kursi. Tadi bareng-bareng belum baca, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menjaga selalu membaca ayat kursi selesai sholat. Siapa yang selalu membaca ayat kursi selesai sholat, maka jarak dia dengan surga hanya belum mati. Mati ditunggu surga, salah satu wasilahnya membaca ayat kursi 5 kali setiap pada sholat. Mari. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi kalau mau disiplin sehari semalam membaca ayat kursi itu minimal 8 kali. Pada sholat 5 kali, zikir sore, zikir pagi sama sebelum tidur. Kita itu yang belum terlalu open itu belum terlalu sungguh-sungguh itu biasanya zikir sebelum tidur. Padahal zikir sebelum tidur itu harusnya lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Udah latihan mati kan. Orang begitu tidur itu nggak bisa apa-apa. Maka mudah-mudahan saya mengingatkan, ayo zikir ba'da tidur. Sebelum tidur. Kalau dalam versi yang paling komplit, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Yang lain mengatakan 34, itu dibaca juga sebelum tidur. Selama ini kan yang terkenal ba'da sholat kan? Sebelum tidur itu lebih penting. Baik, kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin dulu. Kita kemarin masih membahas mengenai kalau di sini diberi judul menjaga sunnah-sunnah Nabi-nya. Biar nyambung kita baca lagi. Imam Nawawi mencantumkan beberapa ayat
hadis itu. Ya, saya harus menyampaikan begini, di dalam dunia antara bid'ah dan sunnah ini sudah jelas ya. Ada yang berpendapat semua yang tidak dilakukan Nabi kita lakukan itu bid'ah. Satu. Tetapi kami atau saya pengikut mazhab Imam Syafi'i khususnya, tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Kapan itu bid'ah? Kalau bertentangan dengan hukum asal. Ya, contoh, baca Quran itu sunnah atau bid'ah? Saya ulangi, membaca Al-Quran di luar sholat sunnah atau bid'ah? Ayo belajar, ini belajar jadi hakim untuk ini. Membaca Al-Quran di dalam sholat Al-Fatihah itu wajib. Di luar sholat membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Dan perhatikan ya, bid'ah sama sunnah itu tidak bisa dijajarkan secara langsung, karena bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu ya melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya secara bahasa. Ya, misalkan Bapak ini peci orang sholat kan umumnya begini, tiba-tiba pakai pensinya petani gitu yang dari kayu terus dipakai untuk sholat ya. Nah itu apa namanya, memakai pensi yang dari bambu itu, yang itu kayak pak petani umumnya terus dipakai sholat ya, nggak ada contohnya, terus dia pakai secara bahasa, dia memulai kreasi baru gitu. Jadi kan selalu hadis yang dibaca, fa'innal asdaqal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Allah, sebaik perkataan adalah perkataannya Rasulullah, seburuk-buruk perbuatan yang mengada-ngada itu tidak ada dalilnya. Kembali di sini, membaca Al-Quran di luar sholat hukumnya apa? Boleh baca, boleh tidak. Tapi kalau lagi sholat nggak membaca suratul Fatihah, nggak sah. Terus anaknya 4 bulanan. Oke, ini contoh ya. Jadi ada yang hamil 4 bulanan, ngundang tetangga, terus baca surat Yusuf. Nabi Muhammad kira-kira waktu itu sempat nggak baca surat Yusuf? Gak sempat, urusannya banyak. Maka kemudian kita orang kampung ini ngumpul-ngumpul baca surat Yusuf. Membaca surat Yusuf waktu selamatan 4 bulanan sunnah apa enggak? Sunnah, karena apa? Hukum asal membaca Al-Quran itu sunnah. Mau yang dibaca surat Yusuf, surat Al-Baqarah itu. Tapi kira-kira kalau orang selamatan diajak baca surat Al-Baqarah, kira-kira gerundel tuh. Jadi saya lagi nanya, saya undang mari untuk keberkahan majelis ini kita membaca surat Al-Baqarah gitu ya. Baru mulai begitu kira-kira udah gimana? Kalau tahu begini saya nggak datang. 200 sekian ayat kan? Nah, tapi kita hormati kalau ada pendapat ulama kemudian meneruskan pokoknya kalau Nabi tidak mengerjakan maka itu sama sekali tidak boleh ya Kak Bapak, itu kan bagian dari dinamika. Kita baca ya ayatnya surat Al-Hasr ayat 7 gitu. Pada bulan yang lalu sudah dibaca tapi ini biar nyambung. Kita baca bersama-sama, saya baca berkata biar semuanya bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Allah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 7, wa ma atakumur rasulu
Apa saja yang diberikan atau yang diperintahkan Rasul kepadamu, maka terimalah. Jadi kalau ada Rasulullah nyuruh ini, nyuruh itu, terima, kerjakan maksudnya. Ya. Wa manahakum, dan apa yang dilarang oleh Rasul, anhu fantahu, maka jauhi. Perhatikan ini ulama mengatakan begini, perintah Rasul, larangan Rasul. Kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, masuknya zona mana? Ini disuruh, ini dilarang. Tidak ada larangannya, tidak ada perintahnya, masuk zona mana? Status quo. Karena nggak ada perintah, nggak ada larangan. Kapan kemudian kalau dilakukan, hukumnya dikembalikan kepada yang dua ini. Ini melanggar perintah atau melanggar larangan. Jadi ulama itu pusing makanya tadi kan, harus mendudukkan seperti itu. Kata tadi, saya contohkan tadi, membaca Al-Quran, ya, mau pagi, mau siang, mau malam, hukumnya sunnah, ya sunnah. Ziarah kubur, hukumnya sunnah atau dilarang? Ayo belajar ini. Ziarah kubur itu dulu dilarang. Awal-awal orang itu akidahnya belum kuat. Begitu akidahnya sudah kuat, Rasulullah memerintahkan. Jadi ziarah kubur ada perintahnya atau tidak? Ada. Ziarah kubur pagi hari sunnah apa kan? Pagi ini habis subuh langsung ke kuburan. Ke kuburannya orang tua sunnah apa kan? Hah? Nggak ada patokan waktu, cuman hukumnya satu. Ya, berziarahlah kubur kalian, maksudnya fazuru. Rasulullah cuma ngomong ziarah kuburlah kalian. Nggak ada kaitan mau pagi, mau sore, mau malam. Ini saya ingin mendudukkan begini karena ada juga, ya ini kita hormati. Kalau mau Ramadan, ziarah kubur itu nggak ada contohnya. Habis sholat Idul Fitri ke kuburan nggak ada contohnya. Rasulullah perintahnya cuma apa? Silakan atau saya perintahkan kalian, hukumnya sunnah untuk ziarah. Mau pagi, mau siang, mau malam, ya sunnah. Itu. Yang penting tidak mewajibkan. Habis sholat Idul Fitri wajib ziarah kubur, nah, itu baru gak benar. Kalau hukumnya sunnah, mau pagi, mau siang, mau malam, jam 12 malam kira-kira ziarah kubur tetap sunnah. Tapi berani atau enggak, ya kan? Ke kuburan jam 12 malam, suami istri atau sendirian, berani kan? Baca Yasin di situ. Ya kembali ya, kita ikuti penjelasan ulama. Kalau ada yang mengatakan segala sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi bid'ah, kita hormati. Tapi kemudian ulama ya menafsirkan ayat ini mengatakan tadi ini perintah, ini larangan. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, dikiaskan atau dianalogi. Kira-kira kalau dikerjakan ini bertentangan dengan perintah atau melanggar larangan. Kalau bertentangan dengan perintah nggak boleh dikerjakan. Melanggar larangan itu. Ya. Tapi sekali lagi saya sangat menghormati kalau kullu bid'atin dhalalah. Pokoknya setiap yang tidak dikerjakan Nabi kemudian kita kerjakan itu kesesatannya, kita hormati. Di depan Ka'bah, mohon maaf, ada tawaf lantai 1, lantai 2, lantai 3. Zaman Nabi Muhammad ada nggak tempat tawaf 3 lantai? Nggak ada. Itu secara amaliyah bid'ah, nggak ada di zaman Nabi. Tapi apakah tawaf itu tetap sunnah di luar umrah atau haji? Ya sunnah. Dibuatlah seperti itu. Ya, saya sangat menghormati bagi yang nggak bisa. Seperti kalau jadi pembimbing itu sering ketemu sunnahnya begini, ya udah, kamu sunnah yang begitu kamu kerjakan.
saya sunnahnya menurut ulama begini. Tapi kamu jamaah bukan pembimbing, jangan ngajak orang gitu. Yang punya sertifikat pembimbing itu saya. Jadi yang banyak itu ikut saya, kamu kerjain sendiri. Gitu. Itu pada tempatnya. Kalau kamu hebat, kamu pembimbing. Kamu kan belum pembimbing, jangan bimbing. Gitu. Oke, ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu, maksudnya diucapkan oleh Nabi dalam hari ini Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi hampir perkataan Nabi itu gak ada yang nafsu, semuanya dalam bimbingan Allah Ta'ala. Makanya kan apa yang diucapkan Nabi itu 3. 1. Al-Quran, 2. Hadis qudsi, 3. Ya hadis biasa. Apa bedanya hadis biasa dengan hadis qudsi? Yang bisa jawab boleh pulang duluan seperti itu kan udah Pak. Hadis qudsi itu kontennya, temanya dari Allah, tapi redaksinya dari lisannya Nabi Muhammad, namanya hadis qudsi. Kalau Al-Quran redaksinya dari Allah langsung, Nabi itu hanya menyampaikan. Kalau hadis qudsi inspirasinya, ilhamnya jelas dari Allah, tapi nanti bunyinya terserah lisannya Nabi Muhammad. Kalau sunnah atau hadis, sunnah itu ada berapa? Halo, ini kaum musyrikin yang nyender kepada selain Allah, ke tembok, bahasa Arabnya itu musyrik, nyender ada selain. Sunnah itu ada berapa? 3. Perkataan, perbuatan, diamnya atau persetujuan Nabi. Jadi banyak sunnah itu Nabi gak mengerjakan. Contohnya apa? Sholat setelah wudhu. Jadi kalau ada orang wudhu terus sholat, itu mengerjakan sunnah. Tapi Nabi tidak mengerjakan. Yang mengerjakan siapa? Sahabat. Siapa sahabatnya? Ingat gak? Bilal. Rasulullah Isra Mi'raj di surga dengar sandalnya Bilal, watok karena pakai bagian gitu. Pas sampai ke Mekah turun tanya, Bilal kamu itu ngapain sih? Kamu masih hidup di dunia kok sandal kamu udah berisik di surga? Berisik, kotak-kotak. Oh ya Rasulullah, saya tidak pernah wudu kecuali setelah wudu sholat 2 rakaat. Kita kenal sebagai sholat syukrul wudu. Ya, dan seterusnya. Ayat yang ketiga, ya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membacakan ayat ini kepada umat zaman yang ketemu Nabi Muhammad, sekarang kepada kita, ya. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau kita itu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti Rasulullah. Ini sebentar lagi Maulid. Maulid itu bulan yang bagus, tapi menjadi gak bagus. Kenapa? Yang Maulid kadang-kadang jelek-jelekin yang gak Maulid. Yang gak Maulid, ini kan repot. Sudah kalau Maulid silahkan Maulid, gak usah jelek-jelekin yang
Tidak boleh. Yang tidak maulid, kenapa? Takut bid'ah. Kalau saya melihatnya dua-duanya itu bagus. Yang tidak maulid takut bid'ah bagus, takut menyelesaikan Rasulullah. Yang maulid cinta kepada Rasulullah bentuknya seperti itu. Jadi mencintai Nabi itu yang mengikuti Nabi. Nabi itu dengan orang kafir, ya, kalau sebelum diperintahkan khususnya di Mekah menyayangi. Cerita yang terkenal itu kan pengemis Yahudi gitu kan, dipikir kota Madinah meskipun itu diperdebatkan, tapi akhlaknya Nabi itu seperti itu. Nah kita ini sesama orang Islam aja ya rukunnya kan? Ya mudah-mudahan kita tidak mengambil bagiannya itu. Ayat yang ketiga surat Al-Ahzab ayat 21 ayat keempat ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Sudah jelas. Nah, kalau kita belum itu ya kita mulai dari mana? Nyontoh Nabi Muhammad ya, sholatnya Nabi Muhammad berapa waktu? Nah, ini pertanyaan jebakan udah biar mikir. Nabi Muhammad sholat itu berapa waktu? Yang wajib 5, yang gak wajib. Kalau dalam riwayat begini, Nabi Muhammad itu yang wajib 6, karena tahajud bagi Nabi Muhammad wajib, bagi kita enggak. Makanya ulama ada yang mengajarkan kalau dalam sholat, kalau ikut Nabi Muhammad, sholatnya 7 waktu, 5 waktu wajib, 2 waktu sunnah. Ini ngomong waktu. Ya, yang wajib 5 waktu jelas. Tambah sholat antara isya sampai subuh, namanya qiyamul lail. Sholat antara setelah terbit matahari sebelum matahari di atas kepala, namanya sholat duha. Jadi mulainya dari situ aja. Yang pokok rukun iman, rukun Islam itu 5. Kalau ingin mencontoh Nabi Muhammad, sholatnya 7 waktu. Orang habis isya, ba'diyah isya langsung witir boleh, ikut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidur dulu tahajud baru witir boleh, ikut Sayyidina Umar. Kalau Rasulullah ya hampir sepanjang malam ibadah sampai kakinya bengkak karena lamanya berdiri, lamanya sujud. Nah, kalau yang belum bisa tahajud seperti tarawih. Tarawih itu kan disebut qiyamul lail. Nah, lagi-lagi ada yang mengatakan kalau sudah tarawih nggak boleh tahajud, kita hormati. Nah, tahajud itu paling gampangnya tidur, bangun lagi, kemudian sujud lagi, namanya tahajud. Tahajud itu kembali sujud, setelah tidur bangun sujud lagi. Orang kalau umroh ihram ya, ihram terus tawaf sa'i, setelah tawaf sa'i namanya tahallul, kembali halal. Jadi yang belum sholat 7 waktu latihan ikut Rasulullah. Rasulullah kalau nggak sholat malam atau sholat tahajud, duhanya berapa rakaat? Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah kalau lepas atau lupa tahajud, duhanya 12 rakaat. Tapi nggak tiap hari. Kawan nggak pernah tahajud, dia nggak, malaikat yang nggak pernah tahajud. Ya, sholat tahajud itu berapa rakaat? 2 rakaat saja. Ayo ucapkan dulu, sholat tahajud berapa rakaat? 2 rakaat saja. Habis itu 2 rakaat lagi. Habis itu 2 rakaat lagi. Habis itu
habis itu witir. Jadi otaknya ngomong sholat tahajud berapa rakaat? Saja. Kalau 2 rakaat saja kan enteng, kalau ngomong 8 rakaat hidup. Kita lanjutkan. Fala wa rabbika, ya. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimuna taslima. Maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Jadi iman itu kalau ada perkara apapun kembalinya kepada hakimnya adalah Rasulullah SAW. Kemudian mereka tidak merasa keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi kalau kita mengaku beriman itu apa yang disampaikan Rasulullah itu nggak boleh keberatan, harus kita amalkan. Meskipun dalam Al-Quran ada namanya surat Al-Mujadilah. Ada yang pernah baca ya? Tahu riwayatnya kenapa ada surat itu? Hukum Allah, hukumnya Rasulullah pernah diprotes. Siapa yang protes? Perempuan. Jadi jangan macam-macam Pak. Kalau kita itu orang biasa, diprotes sama istri sudah biasa. Wong Nabi Muhammad aja Allah pernah diprotes. Apa itu? Ada seorang perempuan, ya, ada seorang perempuan, biasalah ya, haid kemudian bersih. Setelah bersih lagi sholat, lagi sujud, suaminya ngomong, habis ini kita ya gitu ya, maksudnya, karena habis haid terus itu. Nah istrinya itu nolak. Nah orang Arab waktu itu lagi berhasrat, ditolak tuh langsung marah. Kamu tak zihar. Zihar itu apa? Zihar itu tidak seperti talak. Jadi mengatakan kamu itu seperti ibuku. Maksudnya itu nggak boleh tak tidurin lagi. Jadi karena marah kepada istrinya, maka suami itu ngomong begitu. Kemudian datang ini perempuan kepada Rasulullah, protes. Saya ini kan udah tua, kalau saya ini dizihar, ya, dijadiin istri tapi tidak ada kewajiban suami istri. Kalau saya ditalak, saya kan udah tua begini, bagaimana nasib saya? Kalau saya cerai, anak saya pasti kelaparan karena saya nggak bisa kerja apa-apa. Kalau anak saya tak titipin suami saya, nanti kalau cerai, apa namanya? Pasti nggak urus. Nah perempuan ini ngomong, coba kamu ngomong, ini hukumnya dirubah, masa zihar kayak talak? Ya. Kemudian si perempuan ini sholat dia begitu ngomong kepada Allah. Kalau bisa hukumnya jangan dirubah, jangan masa zihar seperti talak. Nanti dibaca itu surat Al-Mujadalah itu menceritakan ada manusia dalam kurung perempuan yang protes hukum Allah. Tapi yang kemudian ditetapkan tadi zihar itu tidak seperti talak, tapi yang menzihar istrinya harus bayar kafaroh, puasa 2 bulan dan seterusnya. Kita lanjutkan ya, ayatnya biar selesai dulu. Nanti kalau ketemu lagi kita baca hadisnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya atau Rasulullah
yaitu sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi kalau kita ribut berbeda pendapat, ya kembalinya kepada Allah dan Rasulullah. Tapi kita itu orang awam, nggak bisa langsung baca Quran cari hukum. Jadi gimana caranya? Tanya kepada yang ngerti, yaitu para ulama. Ayat berikutnya An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Ya, makanya dalam ayat yang sangat terkenal, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Rasulullah itu punya sifat seperti sifatnya Allah. Ya. Jadi kalau kita taat Rasul berarti taat kepada Allah. Kita lanjutkan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Jadi kalau ikut Rasulullah gak bakalan kesasar. Ayat yang terakhir di kitab ini, maksudnya sebelum membahas itu, surat An-Nur ayat 63. Kita lanjutkan. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Jadi gak usah nunggu di akhirat, kalau melawan Allah itu di dunia juga udah susah. Ayat terakhir Ahzab Al-Ahzab 34. Wadkurna ma yusla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah atau sunnah Nabi. Maka perintah rumah itu gimana? Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Perhatikan, ini hadis tentang rumah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa kuburan itu? Gak ada orang sholat wajib maupun sunnah. Jarang orang baca Quran kecuali ada yang ziarah. Nah, oleh sebagian kalangan atau ulama, ada yang menggunakan hadis ini untuk melarang membaca Al-Quran di kuburan. Padahal menurut sebagian ulama yang besar lagi, hadis ini hadis tentang rumah. Jangan jadikan rumahmu seperti gak pernah ada sholat, gak ada ngaji. Nanti hadisnya kita teruskan. Saya hanya ingin mendudukkan tadi, di dalam dunia pemikiran Islam sudah jelas. Ada orang yang melarang apapun yang tidak dikerjakan Nabi karena itu dihukumi sebagai bid'ah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu dibagi 5. Ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, haram. Apa itu? Sesuatu yang membuat agama Islam itu menjadi lebih mudah, ya, asal tidak bertentangan dengan hukum Allah, itu boleh dilakukan. Contoh, membukukan Al-Quran. Zaman Nabi Muhammad gak ada Al-Quran itu dicetak. Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Waktu zaman Nabi ada. Kita ngaji ini pakai streaming, pakai YouTube, gak ada di zaman Nabi. YouTube belum ada. Ya. Sudah suruh belum? Oke, kita lanjutkan ya, kitabnya terakhir yang takrib dalil. Pada bulan yang lalu kita sudah membaca apa saja yang diharamkan perempuan waktu haid. Ada berapa?
Ada 8 dalam kitab ini. Jadi kalau perempuan haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh memegang mushaf, tidak boleh diam atau masuk dan diam di masjid, ya, tidak boleh tawaf, suaminya nggak boleh mendatangi, orang haid itu nggak boleh berhubungan badan, termasuk bukan hanya berhubungan badan. Kalau lagi haid antara lutut sampai dengan pusar nggak boleh diotak-atik. Saya nggak sampai ke sono Ustaz, cuman mau colek-colek doang nggak boleh. Jadi kalau lagi istrinya haid, colek-colek juga puasa. Colek-coleknya di atas pusar dan di bawah lutut. Gitu kira-kira ya. Baik, kita lanjutkan. Ini masih beberapa ini, habis itu ganti bab. Ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a as-salatu wa qira'atul qur'ani wa mas'ul mushafi wa hamluhu wa tawafu wa lubsu fil masjid. Ini berikutnya adalah haram. Kalau tadi kan hanya wanita haid itu dilarang 8. Kalau ini umum untuk laki-laki dan perempuan. Yang diharamkan alal junubi atas orang yang junub. Junub itu berarti hadas besar, mimpi basah atau membasahkan secara langsung. Ya. Jadi tidur mimpi hubungan badan kok pas bangun, ya, rudalnya itu basah beneran, maka itu masuk junub. Nah kalau junub seperti ini sebelum mandi nggak boleh 5 hal. Yang pertama, ya, as-sholatu, sholat tidak sah kalau junub. Yang kedua, ya, wa qira'atul Qur'an, membaca Al-Quran tidak boleh. Kemudian wa masul mushafi, ada mushaf itu yang semuanya Quran itu namanya mushaf. Kalau yang ada terjemahannya setengah-setengah bukan mushaf. Jadi kalau kita lagi junub tidak boleh sholat. Yang kedua, nggak boleh membaca Al-Quran, yasinan gitu, ya. Tapi kalau yang sudah jadi doa niatnya zikir boleh, misalkan ayat kursi lewat tempat angker, ya. Padahal junub yang boleh baca ayat kursi, ya. Wa hamluhu, kemudian menyentuh dan membawa mushaf. Yang berikutnya tawaf. Yang terakhir adalah iktikaf. Jadi misalkan pada sholat tadi, kemudian ada yang tiba-tiba sambil wiridan ngantuk, ya, ngantuk. Pas ngantuk itu mimpi basah, maka jangan ikut ngaji, pulang mandikan apa, diam di masjid waktu junub. Ternyata orang itu ada yang tegangan tinggi, Ustaz. Saya kemarin ngobrol dengan ketua lembaga dakwah PBNU, tahun lalu itu jadi konsultan. Itu ada orang lagi tawaf itu bisa, mohon maaf, mengeluarkan mani, keren kan? Kenapa? Lagi tawaf, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Nengok ke kanan, perempuan Uzbekistan. Nengok kiri, Turki. Depan, Iran. Cakep-cakep semua itu. Akhirnya syahwatnya naik. Karena syahwatnya naik, mohon maaf, senjatanya berdiri. Karena berdiri kegesrek-gesrek sama apa? Baju ihram. Itu tahu-tahu tuh bisa junub. Saya junubnya di depan Ka'bah, gimana Pak Kiai? Coba tegangannya tinggi banget itu. Kegesrek-gesrek kayak ihram. Ya itu begitulah. Baik, yang terakhir di bab ini, wa yahrumu, ya, alal muqdisi salah satu asya'a as-sholatu wa tawafu wa mas'ul mushafi wa hamluhu. Jadi kalau orang lagi hadas besar nggak boleh 5 perkara, yaitu apa? Sholat, baca Quran, megang dan
membawa Al-Quran, tawaf, kemudian masuk ke dalam masjid untuk iktikaf. Kalau orang punya hadas kecil hanya dilarang 3 dalam mazhab kita. Yang pertama apa? Sholat. 2, tawaf. 3, menyentuh atau membawa mushaf. Jadi kalau membaca Al-Quran tidak wudu boleh, yang penting tidak menyentuh. Contohnya kalau lagi ya Pak, tahlilan itu kan suka baca Yasin, tidak semuanya punya wudu. Ya, wallahu a'lam karena sudah suruh. Ada yang mau ditanyakan? Kalau kita kan sudah sedang dulu, sedangkan kita mau ambil uangnya itu ada di Al-Quran. Al-Quran itu kita ini iya, pakai apa namanya? Yang pakai lidi atau pakai apa namanya? Ya Allah, pakai karbu. Pakai jangan naruh duit di Al-Quran. Apa nama? Gak apa-apa sih. Apalagi niatnya nyembunyiin dari istri, jangan nyembunyiin di Al-Quran. Aman aja. Nah, lebih aman. Ya gak apa-apa. Dan yang penting tadi nyentuhnya itu tidak. Ada yang mengatakan tidak boleh langsung, jadi pakai kaos tangan dulu. Tapi kalau tak biasanya pakai lidi ya pakai supit ya, yang buat makannya ayam itu. Ya, boleh kan tidak menyentuh secara langsung. Kalau enggak pakai kipas angin digituin gitu, malah terbang duitnya ya. Baik, ada yang lain? Ya Pak. Waalaikumsalam. Saya mau nanya mengenai Al-Baqarah ayat 99. Ya. Lapor anjalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfur biha illa fasiqin. Ya. Artinya apa itu Pak? Dan sungguh kami telah menunjukkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang fasik. Berarti aturan kita kan banyak terjemahannya gampang lah. Ya, jadi gini Pak. Fasik itu sebutan untuk orang yang beriman tapi belum taat. Saya ulangi ya. Fasik itu istilah yang nempel kepada orang yang sudah beriman tapi belum sepenuhnya mengerjakan amaliyah khususnya rukun Islam, rukun iman itu fasik. Contoh, orang syahadat tapi dia belum mau sholat. Ditanya kenapa? Males sholat itu fasik. Tapi kalau menganggap yang namanya sholat tidak wajib itu kafir. Ya. Lagi kondangan terus nyawer joget-joget pakai baju putih, kafir atau fasik? Fasik. Jadi Al-Quran itu banyak. Al-Quran itu ada yang bisa kita kerjakan, ada yang belum kita kerjakan. Kira-kira begitu Pak. Kalau kita mengaku beriman, belum mengerjakan satu perintah, itu tidak sampai kepada derajat kafir. Kita itu hanya fasik. Nah, dalam istilah akidah ada begini Pak, orang-orang Khawarij. Siapa Khawarij? Orang yang mengatakan orang Islam berbuat dosa itu kafir. Jadi kalau ada orang Islam minum minuman keras itu kan dosa besar, otomatis kafir. Tapi kalau umumnya ulama mengatakan orang yang membaca Al-Quran dan beriman belum bisa mengamalkan, baru jatuhnya fasik. Itu fasik ya. Satu lagi Ustaz. Oh. Al-Baqarah 39. Oh, ini jadi ngaji tafsir daripada ngajinya fikih. Gak apa-apa lah. Alladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Jadi Ustaz kan ini sekarang yang mengingkari itu. Gini, kafir itu artinya pernah mendengar, pernah mendapatkan petunjuk tapi tidak mau menerima. Jadi kalau ada dakwah datang, contoh orang kafir itu Abu Lahab, Abu Jahal, menutup diri. Jadi kalau ini ada tulisan Riyadhus Shalihin, dia lihat tulisan. Kamu lihat tulisan itu enggak? Nah, itu cover itu menutup. Jadi orang itu kalau kafir kemudian mendustakan, tempat kembalinya
neraka dan kekal. Kembali ke sini Pak, orang fasik itu kalau sampai mati belum diampuni masuk neraka, tapi nggak kekal. Jadi kalau ada orang Islam syahadat, sholatnya kalau Idul Fitri juga, ya Idul Fitri doang sholat, atau kalau lagi banyak duit sholat, nggak punya duit nggak sholat. Ya, kalau lagi kumat nggak mabuk, kalau lagi kumat punya duit mabuk. Ini orang Islam tapi fasik. Kalau sampai mati sampai kiamat dosanya itu belum diampuni, tidak dimintakan ampun oleh anak-anaknya yang soleh, waktu dihisab masih ada dosa tersebut 10 kilo, maka 10 kilo dosa karena kefasikannya itu masuk neraka. Tapi kalau 10 kilo dosa itu sudah habis dengan siksa, dia kembali ke surga, itu fasik. Kalau kafir sampai dengan meninggal tidak syahadat, maka di nerakanya kekal. Kira-kira seperti itu bedanya. Udahlah, udah. Bahkan ayat-ayat juga masuk neraka. Gimana? Mendustakan ayat-ayat kami, mereka penghuni neraka. Tadi kan kafir dan fasik. Ya. Ya, itu istilah yang ketiga di dalam surat Al-Waqiah namanya al-mukadzib. Fa amma in kana minal mukadzibina dhalin fa nuzulu min hamim wa tasliyatul jahim. Istilah lain untuk kafir itu ya dusta. Wong ada tulisan Riyadhus Shalihin, dia ngomong gak ada, gak lihat. Jadi mukadzib dengan kafir itu sama. Orang kafir itu ya bohong, pendusta. Orang pendusta hakikatnya kafir. Jadi mengingkari sesuatu yang dilihat. Kamu udah pernah, ini zaman Nabi Muhammad, kamu udah didakwahi Nabi Muhammad gak? Belum, padahal sudah. Itu kan bohong. Nabi Muhammad mengatakan Tuhan itu hanya Allah. Dia mengatakan Tuhan itu adalah ada Uzza. Jadi orang kafir itu sebutan orang yang bohong. Itu kira-kira. Tapi yang kalau gini tadi, orang Islam yang belum soleh sepenuhnya, tidak soleh itu fasik. Kalau tidak diampuni potensi masuk neraka. Tapi kalau dosanya sudah habis, dia bisa masuk surga. Tapi kalau orang yang mukadzib sama kafir itu, ancamannya di neraka selama-lamanya. Kita akhiri dengan wal asri. Nanti ada yang keempat, kelima, keenamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semoga Allah menolong kita, hati kita hidup, mudah berzikir, bersyukur, dan senantiasa lebih baik ibadahnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiq ila aqwamil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berangkat haji, sholat berjamaah. فبأي آلاء ربكما تكذبان